Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, atau yang kita kenal sebagai Imam Syafi'i, adalah seorang tokoh penting dalam hukum Islam. Beliau lahir di Gaza, Palestina, tahun 1797 Masehi. Meskipun yatim piatu sejak kecil, ibunya melihat kecerdasan Imam Syafi'i dan memutuskan untuk pindah ke Mekah, pusat ilmu pengetahuan Islam. Keputusan ini sangat penting bagi perkembangan hukum Islam di masa depan. Mekah yang ramai dengan ulama dan pelajar, menjadi tempat yang tepat bagi Imam Syafi'i muda. Ia dengan cepat menghafal Al-Quran dan mendalaminya. Kecerdasan dan ketekunannya menarik perhatian para ulama terkemuka, termasuk Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, di Madinah. Di bawah bimbingan Imam Malik, Imam Syafi'i memperdalam pemahamannya tentang hadis dan hukum Islam. Imam Syafi'i tak hanya belajar di Mekah dan Madinah. Ia berkelana ke berbagai pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam. Perjalanan ini memperkaya pemahamannya tentang hukum Islam. Ia pun berdiskusi dengan para ulama, mengasah penalaran hukumnya. Baghdad dan Mesir adalah dua tempat yang ia kunjungi, dan Mesir menjadi tempat tinggalnya, dan tempat ia meninggalkan jejak penting dalam hukum Islam. Perjalanan dan interaksi Imam Syafi'i dengan beragam mazhab hukum Islam membentuk pemikirannya sendiri. Ia menekankan pentingnya Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Ia juga menekankan penggunaan akal dan analogi, atau qiyas, dalam penafsiran hukum, tetapi tetap dalam kerangka Al-Quran dan Sunnah. Pendekatan yang seimbang ini membuatnya dihormati oleh para ulama di seluruh dunia Islam. Bagian 5, Mutiara Hikmah, Kutipan dan Kisah. Warisan Imam Syafi'i tak hanya terbatas pada kontribusi keilmuannya, ia juga dikenang karena kefasihannya, kesalehannya, dan kerendahan hatinya. Banyak kisah yang menunjukkan kebijaksanaan dan kepribadiannya. Ia pernah berkata, "Jika kalian menemukan sesuatu dalam kata-kataku yang bertentangan dengan sabda Nabi, maka ikutilah sabda Nabi." Pernyataan ini menunjukkan penghormatannya yang mendalam terhadap ajaran Nabi dan komitmennya untuk terus belajar. Bagian 6, Warisan Imam Syafi'i, sebuah dampak abadi. Ajaran Imam Syafi'i melahirkan mazhab Syafi'i, salah satu dari 4 mazhab utama dalam hukum Islam Sunni. Metodologinya, yang dikenal sistematis dan menekankan Al-Quran dan Sunnah, diterima luas di dunia Muslim. Mazhab Syafi'i menyebar dari Mesir ke berbagai belahan dunia Islam lainnya, mempengaruhi praktik hukum di Asia Tenggara, Afrika Timur dan sekitarnya. Pengenai tendig perdaifum Islam on Junzik, Premier Tinjung. Bagian 7, Pengaruh Imam Syafi'i pada hukum Islam. Penekanan Imam Syafi'i pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama hukum membawa fokus baru pada teks-teks dasar ini dalam hukum Islam. Metodologinya, yang dikenal sebagai usul al-fiqh, atau prinsip-prinsip hukum Islam, memberikan kerangka kerja sistematis untuk menghasilkan putusan hukum. Kerangka kerja ini menekankan pentingnya memahami bahasa Arab, konteks wahyu, dan berbagai jenis hadis. Karyanya dalam usul al-fiqh masih dipelajari oleh para ulama Islam hingga saat ini, sebuah bukti akan relevansinya yang abadi. Bagian 8, Relevansi abadi ajaran Imam Syafi'i. Berabad-abad setelah wafatnya, ajaran Imam Syafi'i terus bergema di kalangan umat Islam di seluruh dunia. Penekanannya pada pencarian ilmu, berpikir kritis, dan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, tetap relevan hingga saat ini. Kisah hidupnya, yang ditandai dengan kesulitan di masa kecil, dedikasi yang tak tergoyahkan untuk belajar, dan kerendahan hati di hadapan ilmu, menjadi inspirasi bagi umat Islam dan non-Muslim. Bagian 9, Kesimpulan, Penerang Ilmu dan Inspirasi. Perjalanan Imam Syafi'i, dari seorang yatim piatu di Gaza, menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam, adalah bukti kekuatan transformatif dari ilmu dan ketekunan. Warisannya sebagai seorang ulama, ahli hukum dan guru terus menerangi jalan bagi para pencari ilmu generasi demi generasi. Kehidupan dan karyanya mengingatkan kita tentang pentingnya mencari ilmu sepanjang hidup, menyelesaikan masalah kompleks dengan bijaksana dan penuh kasih sayang, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang abadi.